Libur telah tiba, hoak, libur telah tiba, hoak, libur telah tiba, hoak, hoak. Oke teman-teman, akhirnya tidak terasa sudah mau memasuki akhir tahun ya teman-teman ya. Biasanya tuh akhir tahun itu teman-teman udah mulai liburan nih. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah siap untuk liburan di akhir tahun ini? Biasanya tuh banyak banget nih yang mulai udah pada nyiapin agenda liburan, mereka tuh mulai main, terus atau mungkin pergi pulang kampung, atau mungkin hanya di rumah saja. Nah, untuk teman-teman nih, walaupun liburan itu banyak banget agendanya, tapi nggak ada salahnya juga untuk baca buku. Nih, Sola ada 5 rekomendasi baca buku untuk teman-teman yang sedang liburan. Langsung aja sikat. Oke, yang pertama ada Angin Hutan Pinus. Oke, untuk review singkatnya, buku Angin Hutan Pinus ini adalah novel untuk remaja di usia 13 tahun ke atas. Dan buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana sih kita belajar rasa ikhlas, cara mencintai orang dengan ikhlas dan tulus. Dan yang aku dapat dari buku ini itu ketika aku membaca satu persatu halaman, bahasanya tuh ringan banget dan mudah dimengerti. Nah, apalagi untuk teman-teman nih yang misalnya baru tugas resensi novel, ini aku rekomendasi banget sih Angin Hutan Pinus. Dan sebagai bacaan ketika libur akhir tahun, ini cocok banget karena settingnya itu udah namanya Angin Hutan Pinus dan dari covernya pun udah kayak Natal-Natal gitu ya, ada pohon cemaranya juga ya. Ya walaupun judulnya Angin Hutan Pinus ya. Tapi di sini banyak banget rasa keajaiban setelah aku baca buku ini, banyak banget keajaiban-keajaiban yang ada di buku ini. Seperti contohnya ternyata cinta itu ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, nah suatu saat cinta itu akan berbalas. Jadi untuk teman-teman nih yang cintanya bertepuk sebelah tangan, jangan ragu dan jangan bimbang, tetaplah mencintai cintamu itu dengan ikhlas. Ya walaupun tidak berbalas, tapi suatu saat pasti akan berbalas. Tapi nggak tahu ya kapan berbalasnya. Oke, yang kedua ada Animal Farm. Dalam buku ini tuh teman-teman bisa baca buku dengan sekali duduk aja ya. Baca bukunya ini tuh cuma sekali duduk karena bukunya tipis banget. Cuma ada berapa halaman ini di sini itu cuma ada 165 halaman aja. Nah, buku ini ngisahin tentang apa sih? Oke, kita bahas satu persatu ya. Buku ini tuh menceritakan ada sebuah peternakan yang dimiliki Pak Jones. Pak Jones itu memiliki sebuah peternakan. Nah, di dalam peternakan itu ada 2 tokoh babi yang pintar. Nah, mungkin teman-teman pernah nonton Shaun the Sheep. Nah, itu hampir sama sih kayak Shaun the Sheep ya. Hampir sama kisahnya kayak Shaun the Sheep, tapi kalau Shaun the Sheep domba, kalau di sini tuh babi. Nah, itu tuh ada 2 tokoh babi yang cerdas dan pintar. Itu namanya Snowball dan Napoleon. Nah, si Snowball dan Napoleon itu kayak nggak suka dengan kepemimpinan dari Pak Jones ya, yang mana itu tidak berkehewanan ya. Kalau berkemanusiaan kan, kalau manusia berkemanusiaan. Nah, ini berkehewanan ya kayaknya ya. Boleh diralat, tulis di kolom komen ya teman-teman ya. Nah, itu di situ tidak suka dengan kepemimpinan dari Pak Jones. Akhirnya mereka menggulingkan kekuasaan Pak Jones itu. Nah, ini bagus banget sih untuk teman-teman ya. Apalagi George Orwell ini salah satu penulis sastra klasik yang karyanya cukup keren banget. Ada 1984 dan masih banyak lagi karya-karyanya. Jadi boleh banget ini dibaca, cocok untuk menemani libur teman-teman ya. Langsung aja. Oke, yang ketiga ini aku langsung rekomendasi 2 buku ya teman-teman ya. Ini karyanya Vaska Vanessa dan ini tuh kisah horor teman-teman ya. Aku karyanya Vaska Vanessa dari Don't Tell Me Anything. Jadi kalau misalnya dirangkum di review yang udah aku baca dari buku ini ya, buku ini buku horor yang mana ini fiction literasi dan ini juga isinya itu horor psikologis ya. Kalau misalnya mungkin kalau salah boleh banget tulis di kolom komen ya. Nah, buku ini tuh menceritakan ada tokoh seperti tadi ya. Tokoh utamanya itu sebenarnya itu ada 2. Yang pertama ada Stella dan ada si detektif muda. Nah, kalau yang Stella ini jadi nanti dibagi 2 bab gitu ya teman-teman ya. Nah, Stella itu nanti menceritakan kisah masa lalu dari Stella, yang mana Stella itu tuh tanpa sengaja dia itu sudah membunuh 9 orang. Nah, dia divonis dan dijatuhkan hukuman penjara dan dimasukkan ke dalam sel dan akhirnya dia meninggal di situ. Nah,
Usutnya usut, si detektif ini mulai curiga dengan kepeninggalannya atau meninggalnya dari si Stella. Apakah benar Stella ini hanyalah sebagai korban saja, bukan sebagai pelaku pembunuhan? Nah, akhirnya si detektif itu mulai mencurigai dan membuka kasus yang 13 tahun lamanya itu sudah ditutup. Jadi dibuka kembali nih sama si detektif mudanya. Nah, dia mencari tahu apakah benar Stella sebagai korban atau tersangka, atau ada orang lain atau orang ketiga, dan kenapa Stella itu kok menjadi korban ya. Dan kenapa kok Stella itu melakukannya. Nah, ini boleh banget dicek karena ini plot twist banget ya novelnya ini. Selanjutnya ada Deja Vu, masih karyanya dari Vaska Vanessa ya. Rekomendasi ketiga novel ini. Ini aku akan bedah satu persatu ya teman-teman ya. Nah, ini di tokoh utamanya itu namanya itu si Mona. Nama panjangnya itu Mona Lisa. Nah, tanpa ia sadari dia itu ternyata memiliki masa lalu yang agak kelam. Ada ibunya yang lumpuh kemudian mati seketika. Terus tahu-tahu pagi-pagi dia menemukan ayahnya itu nggak ada di rumah. Nah, dia itu sempat gila ya teman-teman, karena dia tahu-tahu ketemu orang yang nggak dikenal ya, orang yang nggak dikenal. Coba kalian bayangin, coba di jalan ketemu orang yang nggak dikenal. Semua kegilaan Mona Lisa itu semua berhenti seketika ketika ada seorang pria yang bernama Jay itu menikahi Mona Lisa. Nah, semua itu tenang, semua itu tidak ada apa-apa ketika pernikahannya berlangsung sampai akhirnya si Mona Lisa itu mengandung anak sampai 2 bulan. Nah, ketika mengandung anak usia 2 bulan, si Mona itu dilanda halusinasi lagi, teman-teman. Nah, di situ akhirnya mulailah kejadian-kejadian masa lalu terekam lagi dalam pikiran Mona Lisa dan dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya itu siapa sih diriku? Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk Deja Vu. Jadi kayak ngeri-ngeri gitu ya. Jadi pokoknya langsung aja baca buku ini. Cocok banget. Kedua buku karya dari Vaska Vanessa ada Don't Tell Me Anything sama Deja Vu. Jadi langsung aja dibaca bukunya ini. Horor, untuk teman-teman yang suka genre horor, ini aku rekomendasiin harus baca 2 buku ini. Yang keempat ada, nah ini dia teman-teman. Mungkin sebagai teman-teman yang hobinya baca buku, teman-teman mesti udah baca ya, Malioboro at Midnight. Ini buku keren banget ya. Buku ini buku fiksi ya. Untuk tebal buku halamannya itu cukup tebal ya teman-teman, 428 halaman. Karena buku ini konfliknya bikin gemes banget ya, bikin gemes banget. Karya dari Sky Shakespeare ya. Kalau aku salah boleh tulis di kolom komen ya teman-teman ya. Tapi aku udah baca buku ini. Buku ini memang buku yang bagus banget karena apa ya, kisah romansnya itu dapat ya. Ini cinta segitiga sebenarnya ya, cinta segitiga antara Jan Ichard, terus ada Malio Hartingan dan ada Sera Nigita. Oke, yang terakhir, yang kelima, aku ada rekomendasi buku lama ya teman-teman ya. Buku lama, buku yang mungkin udah banyak banget yang baca, apalagi pecinta sastra. Ini ada buku Laut Bercerita, karyanya dari Leila S. Chudori. Ini bagus banget novelnya, bisa bikin nangis. Aku baca sinopsisnya terus aku review ya teman-teman ya. Laut Bercerita bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Aku gak bisa berkata-kata sih sampai gak bisa berkata-kata ya dengan novel Laut Bercerita ini. Tadi aku sempat nangis ya, karena benar-benar penggambaran tokohnya dalam novel ini benar-benar detail, dan penggambaran peristiwa dalam novelnya ini juga detail. Makanya aku masukin ke nomor 5 karena ini masterpiece lah ya, masterpiece banget. Untuk teman-teman yang pecinta sastra atau pecinta bacaan buku dan lain sebagainya, ini rekomendasi banget. Apalagi ketika liburan, ini boleh banget teman-teman baca. Nah, itu dia tadi 5 rekomendasi buku bacaan ketika teman-teman sedang liburan. Kira-kira dari kelima buku ini yang cocok untuk teman-teman baca yang mana ya? Tulis di kolom komen. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada rekomendasi lain, boleh banget tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Dan satu kata-kata, buku adalah jendela dunia. Wah.